Kita ketemu lagi di renungan harian ini. Kita siapkan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh menjawab syukur Tuhan buat hari yang indah ini, atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna atas setiap kami Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau-lah pembela bagi setiap kami umat-Mu yang percaya, yang terus berseru kepada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Sekali lagi katakan, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, sehingga kami dapat mengertikan firman Tuhan, dan kami dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam perenungan intim dengan Allah. Pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini berjudul
Orang benar menceritakan kebesaran Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada hari ini terdapat pada Mazmur 131, 138, 139, 143, 144, dan 145 dengan perhatian khusus pada Mazmur 139. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang terdapat pada Mazmur 139. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu, kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah, yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam perenungan firman Tuhan pada hari Jumat yang lalu, kita telah mempelajari bahwa adalah lebih mudah untuk kita bersyukur kepada Tuhan dan percaya akan pemeliharaan yang sempurna atas hidup kita ketika segala sesuatu berjalan seturut dengan rancangan kita. Tetapi akan lebih sulit bagi kita untuk melakukannya jika kondisi yang kita hadapi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Namun disinilah kita dapat melihat bagaimana iman percaya kita kepada Tuhan. Ayub 2 ayat 10 mengatakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Tetapi kita juga perlu mengingat bahwa suka dan duka adalah bagian dari pemeliharaan Tuhan. Daud sangat memahami hal ini. Dia memahami bahwa Tuhan menyertai dan memelihara hidupnya. Gada dan tongkat Tuhan, itulah yang menghibur Daud. Gada dan tongkat yang dimaksud adalah metafora yang menggambarkan perlindungan, bimbingan, dan kuasa yang diberikan oleh Allah. Gada menggambarkan kekuatan dan perlindungan Tuhan, sementara tongkat melambangkan bimbingan dan otoritas Tuhan. Mazmur 23 ayat 4. Nah, gada dan tongkat Tuhan juga mencerminkan hubungan Daud yang erat dengan Allah. Daud mengandalkan Allah sebagai sumber kekuatan dan perlindungan. Ia mengakui bahwa tanpa Tuhan,
dia tidak akan mampu menghadapi tantangan yang ada di hadapannya. Hal ini juga mengajarkan kita untuk mengandalkan dan percaya kepada Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Meskipun kita diperhadapkan pada kesukaran, rasa takut, atau mungkin musuh, kita tetap dapat mencari perlindungan, bimbingan, dan kekuatan dalam hubungan kita dengan Allah. Inilah yang membuat Daud dapat menceritakan kebesaran Tuhan. Ia sudah mengalami banyak hal di dalam kehidupannya bersama dengan Tuhan. Daud berulang kali berada dalam kesulitan yang diakibatkan oleh musuh-musuhnya maupun oleh karena kesalahan Daud sendiri. Namun demikian, ia tetap percaya kepada Tuhan dan imannya tidak goyah. Dengan demikian, ia tetap dapat melihat bagaimana kebesaran Tuhan dinyatakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam Mazmur 139 yang kita baca tadi, kita dapat melihat beberapa bagian secara khusus. Yang pertama adalah ayat 7 sampai dengan 12 yang mengungkapkan pemahaman Daud mengenai Allah yang Maha Hadir. Ayat 13 sampai dengan ayat 22 membahas mengenai kekuasaan Allah. Dan yang terakhir yaitu ayat 23 dan 24 adalah permohonan Daud yang jujur meminta agar Allah menyelidiki dan mengenali hati dan pikirannya serta meminta petunjuk Allah dalam hidup Daud. Hal ini bukan instan, melainkan merupakan suatu perjalanan, pergumulan yang dilalui Daud dengan kesadaran diri yang terbuka di hadapan Tuhan. Daud telah menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan spiritual kita terkait erat dengan pemahaman kita tentang Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam hidup kita terdapat berbagai godaan yang dapat memikat hati kita dan dapat menjadi fokus utama, seperti kekayaan, kekuasaan, dan pekerjaan. Berfokus kepada berkat-berkat jasmania, berkat-berkat yang sementara, bukan kepada sumber berkat tersebut, yaitu Tuhan. Jika ini yang terjadi, maka kita tidak akan dapat mengenal Allah dengan benar, karena kita hanya mengukur dari satu sisi saja, yaitu berkat. Ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami kesukaran dan pergumulan, maka mungkin sekali kita tidak akan dapat memuliakan Tuhan, tidak dapat menceritakan kebesaran Tuhan di tengah pergumulan yang kita alami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam rangkaian Mazmur yang kita baca pada hari ini, mengajarkan kepada kita tentang kemahakuasaan dan kebesaran Allah yang tak tertandingi. Daud telah mengalami banyak hal, baik sukacita maupun pergumulan, tantangan, dan juga duka cita. Di dalam semuanya itu, Daud tetap dapat menceritakan kebesaran Tuhan, karena ia mengenal Tuhan dengan baik. Memang, Daud juga pernah melakukan kesalahan besar dan menerima hukuman Tuhan. Tetapi sikap hatinya perlu untuk kita teladani. Walau sudah sangat berkuasa, ketika teguran Tuhan datang kepadanya, Daud tidak mengeraskan hatinya. Ia menerima teguran dari Tuhan dan dia bertobat. Hukuman yang diberikan Tuhan tidak dipandangnya sebagai suatu kebencian dari Allah, tetapi justru sebuah ungkapan kasih untuk Daud dapat berbalik dari kesalahan. Mampu menyadari kebaikan Allah sekalipun di dalam masa sukar, membuat Daud tetap dapat menceritakan kebesaran Tuhan. Bagaimana dengan kita sendiri? Hari ini kita diingatkan untuk menceritakan perbuatan Allah kepada orang lain. Mari kita menjadi saksi bagi kebesaran dan kemuliaan-Nya di dalam keluarga, gereja, dan lingkungan kita, sehingga lebih banyak orang dapat mengenalnya, memuji, dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pembacaan firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar pada hari ini. Kami belajar bahwa Tuhan adalah Allah yang agung dan mulia. Kebesaran-Mu mengatasi langit. Semakin kami mengenal Engkau sesuai dengan anugerah yang diberikan kepada kami, semakin kami menyadari betapa besarnya Allah. Di dalam keberdosaan kami, seringkali kami tidak menyadari kebesaran Allah, dan kami cenderung untuk terjebak di dalam pemikiran kami mengenai Allah, dan mengenai kehidupan kami beserta segala problematika yang menyertainya. Di hari ini kami kembali diingatkan bahwa Engkau jauh lebih besar dari segala yang ada dalam dunia ini dan alam semesta ini. Engkau lebih besar daripada segala sisi kehidupan kami, termasuk permasalahan yang kami hadapi.
Oleh karena itu kami berdoa ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami yang telah mendukakan Tuhan dengan berfokus kepada diri dan permasalahan kami. Ampunilah kami yang tidak melihat bahwa Engkau mengenal kami dan Engkau tahu semua yang kami hadapi, gumulkan, dan perlukan. Kini kami datang untuk kembali memuliakan Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bimbing dan kuatkan kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat memuliakan Tuhan di dalam hidup kami dengan cara yang berkenan di hadapan. Kiranya Roh-Mu yang kudus juga menyertai dan memimpin kami ketika kami membaca keseluruhan Mazmur 131, 138, 139, 143, 144, dan 145. Dan biarlah roh kebenaran-Mu yang berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang diberikan kepada setiap kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami. Kini kami berdoa dan memohonkan kepadamu ya Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Sampai berjumpa kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.